website yang memicu pertengkaran, perkelahian kebencian, memelintir ayat Al-Quran. Harus kita tutup karena itu menyebabkan radikal. Oke. Jadi orang nggak boleh berkumpul lagi dong nanti? Bukan soal berkumpul, ya kontennya ini maksud. Ya kalau itu Islam liberal itu kurang apa itu menyesatkan orang Indonesia? Maksud saya begitu. Jangan bicara dulu. Artinya orang-orang liberal Islam liberal ini lebih sesat dari mereka ini. Mereka mengadu domba antar ormas Islam, antar firqah, antar mazhab, antar aliran. Tidak ada saja begitu. Dibiarkan saja. Kalau nanti dulu bro, mohon maaf. Kita masuk nanti karena extraordinary tadi gitu. Nanti dulu. Makanya Profesor bilang jangan menggeneralisir website yang menebar kebencian itu menyebabkan radikal lah. Sekarang yang deal ini kenapa nggak ada panggil juga blokir dulu. Jangan kemudian yang Islam lurus ini yang ada blokir, yang sesat malah tidak diblokir. Ini kebalik. BNPT jangan terkesan-kesan ikut berkeruh persoalan umat Islam ini merusak ya. BNPT harus meluruskan. Baik. Kalau gitu saya harus mengatakan nanti dulu begitu. Untuk ya jangan tawar menawar dengan jadi ya terima kasih yang mendukung, terima kasih juga yang tidak mendukung karena itu membuat kita semakin dinamis berpikir. Kalau mendukung semua kan kita terlena. Tetapi kalau yang tidak mendukung ada asumsi wrong. Cuman harus ada perbaikan, Prof. Kita benar, tetapi ada potensi salahnya. Tapi harus ada perbaikan, Prof. Kedepannya harus ada perbaikan begitu. Karena jangan sampai teman-teman ada budi-budi lain yang dirugikan begitu loh, Prof. Kita menerima masukan sistem. Kalau itu yang ada something wrong ya. Kenapa kita mau bertahan di sesuatu yang tidak benar? Kembali ke perbincangan dengan Mas Mustafa sebelumnya, penguatan ideologi Pancasila ini yang cenderung menurun. Makanya masyarakat yang lagi galau, itu mencari alternatif ideologi lain karena Pancasila ini dianggap tidak maksimal dan ada oknum yang melanggar sampai masyarakat menyalahkan Pancasila padahal Pancasila tidak masalah, oknumnya yang melanggar. Nah ini yang perlu ibarat sebuah pohon, itu pohon radikal jangan dicabut radikalnya, tetapi ditanami pohon-pohon anti radikal di sampingnya, akhirnya pohon radikal itu sendiri akan mati. Kalau dia dicabut, prinsipnya patah satu tumbuh 1000. Artinya oknum yang ditangkap bukan situsnya yang ditutup seperti itu. Betul, sudah paham nih maksudnya. Kenapa situsnya yang ditutup yang diblokir bukan oknumnya? Makanya kita perlu tertibkan kembali ke depan. Teorinya sudah artinya kan ini ada tim inti di kami sedang lakukan koordinasi yang baik. Apa yang terbaik untuk kita? Bukan tidak mungkin BNPT akan mengevaluasi kebijakan yang sudah berlangsung. Akan dievaluasi. Baik. Termasuk menyarankan agar disisir kembali, jangan kirim yang salah. Pak Deputi menyatakan kalau itu memang menyuarakan suara kedamaian, dan menghentikan penyebaran paham-paham. Untuk Gemah Islam mungkin kan ada evaluasi terhadap mereka? Tanpa kecuali. Yang kemarin 7 kita sudah bersepakat di depan pejabat Kementerian Kominfo kita mencari waktu. Untuk pertama sebelum ketemu teman-teman yang 7 ini kita perlihatkan dulu karena dari Hidayatullah termasuk menyatakan perlihatkan kami yang mana yang tidak sesuai. Baik, Mas Budi terakhir mungkin Mas Budi dari Anda sudah ada lampu hijau meskipun masih samar hijaunya begitu ya untuk mengevaluasi begitu. Harapan Anda? Harapannya ya jelas ya, kami ingin agar situs kami bisa dibuka kembali, bisa kembali aktif karena ini efeknya sangat luar biasa. Dan tidak benar yang disebutkan tadi. Iya, gitu ya. Sampai orang tua saya di kampung itu nelpon itu khawatir takut ya. Disangkanya nanti ikut teror, kerja apa di Jakarta, ikut aliran apa, disangkanya seperti itu. Dan saya menjelaskan kepada orang tua bahwa tidak demikian dan demikian. Tapi firm ya, pikir Anda tidak digunakan untuk menyebarkan paham radikalis. Bisa dibuktikan. Apalagi Anda berteman baik dengan yang namanya Prof. Irfan Idris. Kami ya pernah menjadi narasumber Anda begitu. Senantiasa beraudiensi dengan BNPT. Baik saat kepemimpinan Pak Ansad maupun yang baru. Ini tanggal 26 Januari kemarin. Banyak gambar-gambar memperlihatkan kedekatan Anda ataupun juga kerjasama dengan yang pimpinan kami beraudiensi dan kami mendukung penuh langkah BNPT, tapi tolong agar tidak dilakukan dengan cara-cara yang seperti ini, tapi dilakukan dengan cara-cara yang baik, yang bijak gitu. Kalimat terakhir, Mas Mustafa? Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terakhir kali. Yang pertama, ini adalah aset Islam. Situs ini adalah aset Islam. Ketika mengganggu situs yang sudah dibutuhkan oleh umat Islam ini, artinya mengganggu umat Islam seluruh Indonesia. Karena BNPT melakukan ini adalah sesuai tafsir BNPT, tanpa pertimbangan apapun dengan ormas Islam. Yang pertama. Yang kedua, kenapa ada fenomena
ada Gema Islam yang pro BNPT, yang mereka membantu BNPT, kok malah diblokir. Ada situs yang dikelola oleh salah satu pengurus Muhammadiyah, kok juga diblokir. Lalu yang melawan BNPT kok juga diblokir, kok semua diblokir, kenapa? Tapi ada yang tidak diblokir, yang berkeliaran di luar sana. Yang aneh adalah, kenapa orang-orang ini menganggap ini aneh? Karena dari semua 7 web ini, maupun 22 yang lain, itu melawan satu kelompok yang sama selama ini yang saya lihat. Sehingga membuat ini diblokir semuanya. Mereka melawan Syiah. Jadi saya nggak tahu kenapa mereka semua melawan Syiah. Kemudian mereka diblokir semuanya melalui BNPT. Jangan sampai BNPT dipinjam tangannya oleh kelompok itu untuk menghantam semua aset Islam yang berbentuk website. Pak Prof, mohon diperhatikan. Di semua negara, ini sekarang di Houthi, di Yaman, Syiah lagi berkembang. Mereka ingin merebut negara. Kita jangan terlena ya. Itulah yang berbahaya. Jangan yang tidak merebut negara ini malah Anda blokir, berbahaya. Ini waspadai, Bos. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir kali. Jadi BNPT maupun media-media ini akan menimbulkan ketidakpercayaan. Yang mereka kerja sama saja diblokir, apalagi yang tidak. Akhirnya menimbulkan antras. Ketidakpercayaan antara media Islam dengan BNPT. Nanti akan ada pertanyaan. Sebenarnya siapa di belakang BNPT itu? Akan ditanya seperti itu. Nah, biarkanlah media Islam ini menjadi penyeimbang media mainstream. Selama ini media mainstream tidak berimbang kabar-kabar tentang terorisme, tentang ISIS. Menurut Anda, teman-teman ini adalah penyeimbang? Penyeimbang. Ketika ada media Islam, maka umat Islam mendapatkan informasi yang berimbang, kanan dapat, kiri dapat. Kaidah cover both side didapatkan dengan adanya media Islam. Keberadaan teman-teman. Tanpa ada media Islam ini, kita mendapatkan informasi sepihak dan hanya berasal dari pemerintah atau aparat. Ini tidak imbang. Inilah kita hormati semua media untuk menghormati kaidah jurnalistik bernama cover both side. Seimbang, tabayun, check and recheck. Ini kita perlukan. Terima kasih Mas Mustafa. Tidak haram, Prof, menerima masukan meskipun seorang profesor sangat